Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan dawuh siapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum sebaik-baik kamu adalah khairukum yang kamu paling baik li ahlihi kepada keluarganya. Ai halailihi, yaitu yang dimaksud adalah kepada beberapa istrinya, kepada istri-istrinya maksudnya begitu ya. Kalau istrinya satu ya kepada istrinya. Wa banihi, dan kepada anak-anaknya. Wa aqribihi, dan kepada kerabatnya. Jadi dalam Islam itu ada beberapa hadis ya, banyak hadis tentang khairukum gitu ya. Jadi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Di sini khairukum li ahli. Nah, apa artinya? Lu kok mencela ini? Katanya hadis yang kemarin itu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sekarang kok ternyata khairukum itu khairukum li ahli. Terus ada lagi bawahnya, wa qala alaihi salam khairukum li nisaihi wa ana khairukum li nisai. Kok beda-beda nih, kanjeng Nabi ini kok nggak konsisten kalau dawuh. Tidak seperti itu pemahamannya. Nah ya, di sini memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa banyak jalan menuju Roma. Salah ya. Banyak jalan menuju khair. Ya, banyak jalan menuju khair. Jadi baik itu ternyata banyak jalannya. Jadi kita nggak perlu kecil hati ketika kita nggak bisa, mungkin nggak bisa baik dalam hal akademis, ya, dalam hal akademiknya nggak bisa baik. Jangan berkecil hati, karena khair itu banyak macamnya. Pasti Gusti Allah maringi khair juga pada diri kita masing-masing. Aku nggak bisa khair di bidang matematika, tapi aku pintar khair di bidang olahraga. Aku khair di bidang seni. Aku khair di bidang kebersihan. Gak apa-apa. Akhlaknya baik, ya. Suka mewujudkan kebersihan di kelasnya. Kelasnya ada apa itu? Kresek, pentol, tau apa kayak gitu, nggak peduli ini milik siapa. Menjelang masuk dosennya itu khair. Ternyata banyak khair sehingga menjadikan kita Allah itu maha baik. Nggak terus kebaikan itu hanya satu. Akhirnya kita mengklaim bahwa kebaikan adalah aku ini yang paling baik. Itu nggak bisa, nggak ada begitu. Makanya enaknya jadi hamba Gusti Allah itu, jadi umat Kanjeng Nabi itu sangat diadaptasi, sangat diakomodir bidang apa saja yang menjadi kebaikan kita. Ya, nggak ada alasan bagi kita untuk berkecil hati. Ya, silahkan sampean berlomba-lomba dalam khair di potensinya masing-masing. Nah, ya, yang kemarin yang khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, ya sebisanya kita lewat jalan itu. Terus sekarang hari ini kita dapat lagi jalan lain lagi sebagai laki-laki, sebagai suami. Ternyata sebaik-baik suami adalah khairukum li ahli. Oh, sebaik-baik orang laki-laki itu adalah yang baik kepada keluarganya. Yang dimaksud keluarga itu siapa? Ya istri, ya anak, ya keluarga besar. Jadi enggak nyenengno anak bojo tok, bahasan ponakane, tak adike, apalagi orang tuanya butuh uang pura-pura enggak tahu, ya enggak begitu. Kata Nabi, wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, dan aku khairukum adalah sebaik-baik dari kalian semua li ahli, kepada keluargaku. Rawahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Wa qala alaihi salam, wa qala dan dawuh juga alaihi salam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum itu siapa lagi, yaitu khairukum li nisaihi,
sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kamu kepada istrinya. Wa ana, dan aku, kata Nabi, khairukum, sebaik-baik dari kalian semua, linisai, kepada istriku. Artinya di sini Kanjeng Nabi sangat layak menjadi model, menjadi role model, life model dalam kehidupan. Jadi Nabi menyatakan bahwa aku, ya kan dikasih tahu dulu, ada pernyataan terus dikasih contoh gitu. Itu namanya teknik 1, terus kemudian teknik 2, sebenarnya begitu. Dan kita ditunggu untuk bersama-sama teknik 3. Teknik 1-nya apa? Kanjeng Nabi menyampaikan bahwa khairukum li ahli. Itu statement umum. Terus Kanjeng Nabi memberikan contoh bahwa aku loh sebaik-baik orang kepada keluarganya. Artinya apa? Tiruan aku, kan begitu lanjutannya. Dan kalian, jadi jadikan Kanjeng Nabi sebagai model bagaimana sebaik-baik sikap seorang suami kepada keluarganya. Jadi harus peka, harus ada, bukan harus, ya nggak pengen ya kata-kata harus itu, Kanjeng Nabi tidak mengharuskan. Tapi kalau sudah Kanjeng Nabi dawuh bahwa sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrinya. Aku adalah laki-laki yang paling baik kepada keluargaku dan yang paling baik kepada istriku. Kalau sudah Nabi bilang kayak gitu, apa ada selain Nabi yang lebih baik? Ada nggak? Nah, kalau itu Kanjeng Nabi, ya berarti Kanjeng Nabi itu yang perlu dicontoh, gitu ya. Pengennya itu sayang semuanya gitu loh. Kanjeng Nabi itu pengennya membahagiakan semuanya. Tapi yo jangan nyuruh ya, tetap aja karena ada hasutnya, karena sombongnya, itu akhirnya tidak mau menerima. Jadi pada prinsipnya semua yang berasal dari Kanjeng Nabi itu tidak ada yang berasal dari nafsunya. Karena yang tipu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semuanya yang diajarkan, yang dilakukan, yang dicontohkan Nabi itu adalah sesuai dengan apa yang diwahyukan dari Gusti Allah. Jadi pasti benarnya begitu. Kalau ada yang nggak benar, Kanjeng Nabi mesti langsung dibenar Gusti Allah.